Silakan langsung mulai aja Mbak Ria. Oke, langsung saya mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sahabat Potats Indonesia, ayah bunda yang sudah bergabung dalam webinar malam ini. Puji Tuhan, malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mengikuti webinar malam ini, meski webinar ini harus diadakan secara online. Ya, semoga webinar malam ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat Potats semua. Oke, sebelumnya perkenalkan saya dengan Ria. Saya orang tua dengan anak Down syndrome usia 2 tahun. Dan saya juga selaku pengurus Potats Indonesia yang saat ini akan memandu acara webinar malam hari ini. Oke, webinar series malam ini kita akan mengangkat topik tanya jawab seputar kitan pada anak penyandang disabilitas, khususnya Down syndrome. Karena sehubungan juga akan diadakannya kegiatan hitan massal yang akan diselenggarakan oleh Potats bekerja sama dengan ASDOKI, Asosiasi Dokter Kitan Indonesia. Oke, nah ini dia kitan massal penyandang disabilitas. Ini akan serentak akan diselenggarakan di PIK Potats Indonesia di beberapa kota di Indonesia, itu serentak pada tanggal 8 Desember. Oke, nanti untuk informasi lebih lanjut nanti akan diinfokan via admin dan pendaftarannya bisa melalui PIK Potats masing-masing wilayah. Ya, karena nanti untuk tempat penyelenggaraannya sendiri akan disesuaikan dengan domisili terdekat masing-masing. Gitu. Oke. Ya, sebelum saya melanjutkan, di sini saya juga akan jelaskan dulu ya untuk tata tertib selama webinar berlangsung. Mungkin sudah sering kali juga Potats mengadakan webinar dan sudah selalu diinfokan juga, namun ya tidak ada salahnya juga saya infokan kembali untuk tata tertib webinar malam ini. Di layar sudah ada, sudah terlihat tata tertib selama webinar berlangsung. Pertama, matikan mikrofon saat webinar berlangsung. Kedua, klik tanda raise hand jika ada pertanyaan dan tunggu hingga moderator menyebutkan nama Anda. Ketiga, peserta hanya dapat mengajukan satu pertanyaan. Jadi mohon pertanyaan itu singkat dan juga jelas. Keempat, untuk info selain pertanyaan harap chat host Zoom secara private. Dan terakhir, kelima, harap adab dalam webinar tetap dijaga. Ya. Dan sedikit info bahwa malam ini Potats juga menyediakan giveaway untuk 5 orang partisipan dengan pertanyaan terbaik dan salah satunya adalah yang pertama kali join dalam room webinar malam ini. Dengan catatan kamera selalu on ya selama webinar ini berlangsung. Oke. Tanpa basa-basi lagi, saya menginjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum Potats Indonesia, Ibu Olivia Maya. Oke, silakan Ibu Olivia Maya. Baik, terima kasih MC kita malam ini, Mbak Ninyo Madria, yang sudah membuka acara dengan informasi yang padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, di penghujung tahun 2021 yang hampir berakhir, kita Potats masih melaksanakan satu kegiatan yang tentunya mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat Potats dari Sabang hingga Papua, mungkin malam ini yang masih bisa bergabung. Terima kasih atas semangatnya yang selalu membara di tengah-tengah pandemi kita yang belum tahu kapan selesainya. Semoga segera berakhir ya teman-teman. Baik, di bulan Desember nanti, seperti yang Mbak Ria sebutkan, kita akan memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2021 dan Potats Indonesia akan melaksanakan kegiatan hitanan massal bagi para penyandang disabilitas. Nah, yang akan dilaksanakan serentak seluruh PIK
Potats Indonesia. Sudah bergabung dengan kita semua tentunya teman-teman dari PIK Potats Indonesia yang nanti juga akan berkolaborasi dengan kita semua untuk melaksanakan kegiatan kita massal ini. Sebagai pengantar, kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita selalu sehat bersama anak-anak spesial kita di rumah. Baik, sudah hadir juga di tengah-tengah kita, nanti akan ada pembicara yang luar biasa yang tentunya akan membuka pikiran kita, memberikan ilmu tentang kitanan bagi penyandang disabilitas ini. Terima kasih, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Semoga webinar di penutup tahun 2021 ini akan menjadi suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Olivia. Semoga dilancarkan acara webinar malam ini. Amin. Ya. Oke, selanjutnya ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber kita, yaitu Dr. Karno Ariwibowo, selaku praktisi sunat dan Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat Asosiasi Dokter Kitan Indonesia atau ASDOKI. Sebelum saya menginfokan profil dari Dr. Ari atau lebih lengkapnya Dr. Raden Karno Ariwibowo, ya, kelahiran Jakarta 1979, berdomisili di Mampang, Jakarta Selatan, dan Dr. Ari ini telah menempuh studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Jakarta Pusat pada tahun 2002, dan kepaniteraan klinik di RSPAD Jakarta Pusat tahun 2005. Dan dalam riwayat pekerjaan Dr. Ari juga sudah ke berbagai klinik dan rumah sakit. Di antaranya Klinik Hotel Grand Melia Jakarta Selatan, Rumah Bersalin dan Klinik Amal Kita di Tangerang Selatan, Klinik PT Transcap, dan saat ini Dr. Ari juga bekerja di klinik pribadi beliau di Jalan Haji Terin nomor 30 Pangkalan Jati Baru Kota Depok, dan juga praktek di rumah sunatan dan sampai saat ini mendirikan klinik studio sunat ya Dr. Ari ya. Oke, selamat malam Dr. Ari. Apa kabar malam ini, Dok? Oke, baik. Selamat malam, Maria. Apa kabar malam ini, Dok? Baik, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Dr. Ari. Nah, seperti yang tadi di flyer sebelumnya sudah disampaikan ya, Dr. Ari ya, berbicara tentang kitanan ini, jadi ASDOKI atau Asosiasi Dokter Kitanan Indonesia ini kan mengajak Potats untuk bekerja sama menggelar kitanan massal untuk penyandang disabilitas ya dokter ya. Dan yang kitanan massal ini juga akan rencananya akan diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia pada tanggal 8 Desember. Betul ya dok ya? Ya, benar. Dan hanya mungkin beberapa orang tua punya pertimbangan atau kekhawatiran sendiri untuk kitan dengan kondisi spesial anak yang dimiliki ya dok ya. Makanya kenapa alasan dari webinar ini kita selenggarakan gitu. Semoga penjelasan dari Dr. Ari membantu menjawab kekhawatiran sahabat Potats mengenai kitan pada penyandang disabilitas. Silakan Dr. Ari untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Potats sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ini ada perjumpaan saya dengan sahabat Potats mungkin yang beberapa kali ya, karena saya sebelumnya juga sudah pernah mengisi kegiatan semacam ini ya. Jadi kalau kegiatan sekarang ini lebih kita tujukan sebagai pembukaan dari kegiatan yang akan diselenggarakan di bulan Desember kerjasama antara Potats dengan ASDOKI atau Asosiasi Dokter Kitan Indonesia, di mana insya Allah nanti di bulan Desember kita akan mengadakan kegiatan kitanan massal yang diselenggarakan di lebih kurang 10 cabang Potats di seluruh Indonesia. Ya, jadi kebetulan ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa bersinergi di setiap daerah nanti dengan anggota ASDOKI yang memiliki klinik di daerah. Jadi untuk malam hari ini temanya adalah
tentang sunat pada disabilitas ya. Jadi kenapa tentang disabilitas? Karena nanti memang kegiatan sunatan massal kita lebih ditujukan dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Internasional. Gitu. Nah, memang seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa kebanyakan orang tua pasien penyandang disabilitas itu mengaku khawatir ya ketika akan melakukan tindakan hitan pada anaknya. Nah, tapi di kesempatan malam hari ini saya akan coba sedikit menjelaskan bagaimana proses yang baik hitan pada anak atau penyandang disabilitas. Mudah-mudahan nanti di sesi tanya jawab apa yang saya paparkan yang belum dimengerti bisa bisa kita lebih banyak berdiskusi di sesi tanya jawab. Baik, Mbak Ria, boleh silakan dimulai slide-nya. Ya, oke. Ini slide pertama. Jadi kita membahas sedikit dulu mengenai pengertian dari hitan ya. Di mana hitan sendiri itu adalah definisinya dari segi medis, yaitu memotong kulit atau kulup yang menutupi kepala penis dari anak laki-laki ya. Dimana kalau kita tahu itu bahwa ketika bayi laki dilahirkan, penisnya ini masih dalam kondisi kepala penisnya masih tertutup oleh kulit gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang juga yang bertanya, apa sih fungsinya kulit pada kulup itu gitu. Kenapa harus ada kulit itu dan kenapa harus dilakukan hitan gitu ya. Jadi fungsi utamanya adalah pertama memang area kepala penis itu adalah area yang sangat sensitif. Dan ketika bayi berada di dalam perut dan ketika si bayi ini dilahirkan, jika area kepala penis ini tidak terlindungi oleh kulit kulup tadi, dikhawatirkan akan terjadi gesekan dan lain sebagainya yang mungkin bisa merusak sensitivitas dari penis tadi gitu ya. Makanya mungkin Allah menciptakan kulit penis tadi kulit kulup tadi itu untuk melindungi kepala penisnya pada saat anak lahir, jadi tidak terjadi iritasi pada area kepala penis tadi ya. Nah, tapi setelah si anak ini lahir, nah ini memang disarankan untuk dilakukan tindakan hitan ya. Kenapa gitu ya? Karena seperti yang bisa kita lihat di slide, ada beberapa manfaat hitan yang kita lihat dari segi medis, yaitu menghindari terjadinya penumpukan kotoran. Jadi kita perlu tahu bahwa di area bawah dari kulit kulup tadi itu banyak sekali kotoran sisa-sisa air seni atau air kencing yang terperangkap di dalam kulit itu. Ya. Jadi ketika banyak kotoran sisa air seni yang terperangkap di dalam, dia menumpuk sekian lama, biasanya akan terjadi penumpukan kotoran dan lemak di area bagian dalam dari kulit kulup tadi. Gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang kondisinya kulit kulup itu tidak bisa ditarik ke belakang sehingga kepala penisnya tidak bisa keluar. Itu yang disebut kondisi fimosis. Nah, kenapa kondisi fimosis ini perlu kita jadikan perhatian? Ya, karena ketika terjadi kondisi fimosis, ujung lubang dari kulit kulup tadi itu sangat kecil sekali. Ketika lubang itu kecil dan ada kotoran yang harus dibuang keluar dari area dalam kepala penis, itu akan tersangkut di lubang tersebut. Nah, itulah yang dikhawatirkan bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Ya, jadi karena salurannya tidak lancar, ada kotoran yang mau keluar, akhirnya tertahan di situ dan terjadi penumpukan yang semakin hari akan semakin banyak, dan akhirnya terjadi infeksi. Ya. Nah, infeksi itu jika berlangsung dengan jangka waktu yang sangat lama, itu bisa mengakibatkan juga resiko terjadinya kanker penis, gitu ya. Jadi dari suatu penelitian bahwa orang yang dilakukan hitan dengan yang tidak dilakukan hitan, risiko terjadinya kanker penis itu
lebih rentan pada yang tidak dihitan, gitu ya. Jadi itu juga yang menjadi satu alasan bahwa saat ini orang sudah mulai mengerti tentang kesehatan, sudah mulai mengerti tentang manfaat dari hitan. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya, pasien-pasien teman-teman saya dari Asdoki yang ternyata melakukan tindakan hitan itu bukan sekedar perintah agama saja, gitu ya. Jadi saat ini orang sudah mulai mengerti pentingnya fungsi hitan dari segi medis, gitu ya. Bahkan kalau bisa kami rata-ratakan gitu bahwa saat ini yang melakukan tindakan hitan yang dari Muslim itu dari pasien saya itu sekitar 70% dan 30% melakukan tindakan hitan untuk tujuan kesehatan, bukan dari tujuan perintah agama. Seperti itu ya. Itu jadi itulah manfaat hitan yang kita lihat dari segi medis. Oke, slide selanjutnya. Ini kurang jelas. Kurang jelas ya. Oke, itu di slide itu ada pertanyaan, kapan waktu ideal pelaksanaan hitan pada penyandang disabilitas? Ya. Jadi hitan sendiri dilakukan atas dua indikasi. Yang pertama memang indikasi medis. Indikasi medis ini memang dari segi kesehatan, dan indikasi lainnya yaitu atas keinginan, bisa keinginan orang tua atau keinginan anak. Ya. Kalau kita lihat dari indikasi medis, itu biasanya orang segera dilakukan tindakan hitan atau sunat itu apabila terjadi kondisi fimosis seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Kondisi fimosis adalah penyempitan lubang kencing bagian luar sehingga air seni itu yang harusnya keluar dan kotoran lemak diproduksi dari dalam bagian dalam penis itu harus keluar tertahan karena akibat kondisi fimosis. Nah, biasanya pada dokter anak yang melihat kondisi bayi dilahirkan dengan kondisi fimosis itu disarankan untuk segera melakukan tindakan hitan. Ini untuk menghindari supaya di kemudian hari tidak terjadi kondisi infeksi saluran kemih yang saya jelaskan tadi. Ya, itu salah satu indikasi medisnya. Lalu yang kedua adalah kondisi parafimosis. Nah, kalau tadi kondisi fimosis itu adalah ketika kepala penis ini tidak bisa keluar dari kulitnya, ya. Nah, sebaliknya kalau yang namanya parafimosis ini adalah mungkin kalau orang awam ada yang pernah bilang, pernah lihat istilah disunat jin, ya. Jadi kadang-kadang ada anak kecil lagi main-main, tiba-tiba pulang kondisinya udah seperti disunat gitu ya. Kepala penisnya udah keluar dan kulitnya udah nggak bisa menutup lagi. Nah, itu orang yang kadang-kadang menyebut itu, wah ini disunat jin nih, gitu ya. Padahal sunat jin itu adalah mitos. Kondisi sebenarnya itu adalah kondisi parafimosis, di mana lubang kencing yang tadi sempit itu ketika pada saat tertentu mungkin mohon maaf penisnya dimainkan sama si anak ini, kulitnya ditarik-tarik ke belakang, ketika dia tarik ke belakang dia nyangkut di area leher dari kepala penis tadi sehingga si kulit ini tidak bisa menutup lagi. Nah, itu yang dibilang kondisi parafimosis. Nah, kebanyakan orang tua mungkin merasa wah udah enak nih, nggak perlu disunat lagi karena si anak udah kondisinya udah kayak disunat gitu. Nah, padahal itu sebenarnya perlu dilakukan tindakan-tindakan hitan juga gitu ya, karena kondisi kulit yang tadi menjepit leher dari kepala penis tadi itu kalau dia jepitannya terlalu kuat itu akan membahayakan karena aliran darah yang menuju ke area kepala penis ini akan terhambat. Makanya orang yang terjadi kondisi parafimosis atau tiba-tiba seperti sudah disunat itu tetap harus dilakukan tindakan medis ya. Nah, lalu ada juga indikasi medis seperti infeksi, terus seperti terjepit. Nah, kondisi-kondisi tersebut memang disarankan untuk segera dilakukan hitan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau yang indikasi atas keinginan orang tua atau anak, ya biasanya kalau orang tua itu ada budaya juga ya. Setiap daerah itu beda-beda. Seperti misalnya di daerah Jawa Barat itu biasanya tindakan sunat itu dilakukan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, gitu ya, masih kecil-kecil sudah disunat.
Sebaliknya di daerah Jawa Tengah misalnya, sunat itu biasanya anak-anak sudah besar, udah kelas 5, kelas 6 SD ya. Jadi banyak faktornya ya. Salah satunya mungkin orang tuanya juga nunggu siapkan biaya dulu ya, nunggu usia tertentu atau nunggu si anaknya yang minta dulu gitu ya. Nah, sekarang kita membahas khusus pada kondisi disabilitas. Pertanyaannya tadi, kapan waktu ideal pelaksanaan hitan pada penyandang disabilitas? Nah, sebenarnya kalau dari segi medis, kita sarankan untuk dilakukan hitan lebih cepat, lebih baik. Artinya dilakukan pada usia yang lebih dini itu lebih baik dibandingkan dengan usia yang sudah lebih besar. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Coba kita lihat slide selanjutnya. Bisa? Ya, oke. Ini ada sedikit penjelasan yang mungkin saya jabarkan. Mengapa penyandang disabilitas disarankan untuk dihitan di usia yang lebih dini, ya. Jadi kita mungkin tahu bahwa ragam atau macam dari penyandang disabilitas ini macam-macam ya. Jadi prinsipnya adalah ketika kita melakukan hitan pada penyandang disabilitas yang kondisinya hiperaktif ya, katakanlah ADHD atau BK gitu ya, itu kan kita kadang-kadang kesulitan untuk melakukan komunikasi ya. Nah, biasanya si anak ini dihitan bukan atas permintaan si anak. Artinya ketika kita melakukan tindakan hitan, biasanya si anak ini nggak mau. Dan ketika si anak ini belum mau, biasanya akan lebih susah. Susahnya apa? Si anak ini akan melakukan penolakan, entah itu meronta-ronta, entah itu lari dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita sarankan kita lakukan tindakan hitan usia sedini mungkin gitu ya? Karena ketika si anak ini sudah semakin besar, tenaganya juga akan semakin lebih besar. Artinya nanti kita tim yang melakukan hitan ini akan menemukan kesulitan ketika kita harus melakukan tindakan hitan sambil kita pegangin si anak ini, gitu ya. Kecuali misalnya hitannya dengan kondisi di bius umum atau bius tidur, bukan di bius lokal gitu ya. Tapi kita juga perlu ketahui bahwa bius umum itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, kadang-kadang ini juga jadi PR juga ya buat orang tua ketika mau sunat aja harus bawa ke rumah sakit, ke ruang operasi untuk sekedar dia bisa tidur dan lain sebagainya. Itu pertama memang butuh biaya yang cukup besar. Terus kedua juga repot ya, maksudnya untuk bius umum itu kan juga untuk pemulihannya agak lebih lama dibandingkan bius lokal dan lain sebagainya. Jadi kenapa disarankan dilakukan pada saat si anak ini usianya lebih kecil, yaitu salah satunya ya supaya kita lebih mudah untuk melakukan tindakan walaupun dia banyak gerak, walaupun dia hiperaktif, tapi kita bisa pegangin tanpa mengeluarkan tenaga lebih besar, gitu ya. Nah, itu tadi penjelasannya, gitu ya. Jadi pada disabilitas ABK hiperaktif, gitu ya, lebih sulit untuk dilakukan ketika si anak lebih besar. Karena saya pernah mengerjakan ABK yang sudah remaja, itu tenaganya luar biasa, badannya besar sekali, lebih besar dari dokternya. Jadi kita terpaksa harus pegangin sampai 6 atau 7 orang gitu ya, satu orang pegang kaki kanan, satu orang pegang kaki kiri gitu. Nah, di sini tentunya akan mengakibatkan risiko tindakan juga lebih besar, terutama pada dokter yang belum terbiasa melakukan tindakan seperti itu gitu ya. Nah, yang paling bawah itu pada pasien dengan fimosis ya. Fimosis itu yang saya bilang tadi, penyempitan. Jadi kalau nggak segera disunat itu takutnya nanti keburu terjadi infeksi gitu ya. Dan kalau infeksinya berulang itu biasanya gejalanya salah satunya adalah si anak ini sering terjadi demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Jadi demamnya ini bukan karena batuk pilek, demamnya ini bukan karena habis jatuh gitu ya, tapi tiba-tiba nanti demam, nanti bulan depan demam lagi, penyebabnya nggak ketahuan apa. Nah, biasanya itu adalah disebabkan oleh fimosis. Nah, kita juga perlu tahu bahwa banyak anak yang berisiko terjadi kejang demam ketika terjadi demam yang tinggi
dan demam yang berulang, biasanya resiko kejang demam itu akan lebih tinggi faktor resiko terjadinya. Jadi jangan sampai juga nunggu si anak ini sudah demam berulang-ulang, terus kita nggak lakukan tindakan sunat gitu ya, kasihan si anaknya juga. Gitu ya. Oke, selanjutnya slide-nya. Oke, di sini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua, metode hitan apa sih yang cocok dilakukan pada penyandang disabilitas gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu gitu ya bahwa saat ini tindakan hitan itu jenisnya banyak sekali, ragamnya banyak ya, dari yang mulai konvensional, yang dengan gunting ya, setelah digunting diberhentikan perdarahannya, dijahit satu-satu. Lalu ada juga metode electric powder gitu ya. Lalu ada metode klem. Klem itu metode di mana ada satu alat tabung yang dipasang di kulup si anak, dan tabung itu akan terpasang selama 5-7 hari. Nah, setelah 5-7 hari baru tabung itu dilepas. Keuntungan dari metode klem tadi adalah tidak perlu dilakukan penjahitan. Tapi kekurangannya adalah ada alat yang menempel di situ selama 5-7 hari. Gitu ya. Nah, dari beberapa metode ini kita juga nggak bisa paksakan ya, orang tua. Saran kami jangan paksakan kehendaknya gitu. Jadi jangan merasa bahwa oh si siapa gitu temennya sunatin anaknya pakai metode klem gitu. Oh, saya mau anak saya harus pakai metode klem misalnya gitu. Atau oh si ini pakai metode kauter misalnya. Saya mau anak saya pakai metode kauter. Nah, jadi kalau saran kami, saran saya, orang tua sebaiknya jangan memaksakan metode apa yang harus dilakukan pada si anak ya, karena biar bagaimanapun setiap anak ini memiliki pilihan metode yang berbeda-beda. Misalnya anak yang gemuk itu nggak bisa dihitan dengan metode klem ya, karena nanti hasilnya kurang optimal. Nah, begitu juga dengan anak-anak yang ABK yang hiperaktif saya bilang tadi ya. Kadang-kadang kalau kita menggunakan metode klem misalnya, itu di situ kan ada tabung yang nempel. Nah, biasanya si anak ini akan nggak nyaman dan penasaran gitu. Ini apa sih, ada alat apa nempel di sini? Nah, itu yang dikhawatirkan nanti itu ditarik sama si anak gitu ya. Nah, ketika ditarik terus nanti terjadi perdarahan, itu nanti akan terjadi efek samping yang kurang baik gitu ya untuk proses penyembuhan. Tapi pada anak-anak yang memang memang bisa komunikatif, bisa dikasih tahu gitu ya, pada jenis-jenis disabilitas yang memang komunikatif dan nggak hiperaktif, itu mungkin masih bisa dilakukan itu. Nah, saran kita ketika mau menghitan anak disabilitas, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter yang akan menghitan. Pertama juga harus ditanyakan si dokter ini apakah terbiasa menghitan penyandang disabilitas, gitu ya. Penyandang disabilitasnya jenisnya seperti apa, dijelaskan juga ke si dokternya ini. Kalau perlu dokter ini harus melakukan pemeriksaan fisik dulu kepada si anak ini gitu, untuk menentukan metode apa yang terbaik, gitu ya. Jadi kalau saran kita, ikuti apa yang disarankan oleh dokter. Jadi kalau dokternya bilang, oh sebaiknya pakai metode A gitu ya, udah saran kita orang tua ikuti aja saran seperti itu, gitu ya. Nah, jadi untuk metode hitan nanti itu spesifik anak per anak itu beda. Jadi biar bagaimanapun tetap konsultasikan dulu. Jadi sebaiknya juga jangan, kita belum pernah ada komunikasi dengan si dokternya, kita belum pernah komunikasi dengan klinik, tiba-tiba ujuk-ujuk bawa si anak ini harus dihitan saat itu juga. Kecuali dalam kondisi emergensi seperti yang sebelumnya tadi saya bilang, kadang-kadang ada kondisi kulupnya terjepit resleting gitu ya, atau tiba-tiba dia terjadi parafimosis yang terbuka dan nggak bisa tutup lagi, atau tiba-tiba dia infeksi, nah itu kondisi yang lain. Tapi kalau kondisi ketika si anak ini masih bisa diatur kapan waktunya, ya sebaiknya konsultasi dulu. Gitu ya. Oke, selanjutnya slide-nya. Ya, jadi
ada juga beberapa orang tua yang bingung gitu ya, kira-kira kalau anak penyandang disabilitas ini itu apa sih yang harus diperhatikan gitu. Salah satunya mungkin apa yang kira-kira nggak boleh dilakukan tindakan hitan gitu ya. Jadi memang tidak semua pasien, baik itu disabilitas atau pasien yang bukan disabilitas, itu tidak semua pasien bisa dilakukan tindakan hitan begitu saja gitu ya. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana nggak memungkinkan untuk dilakukan tindakan hitan dan harus dilakukan tindakannya oleh dokter spesialis bedah atau kerjasama dengan beberapa spesialis lain gitu ya. Jadi kondisinya itu kita harus tahu dulu bahwa si anak ini tidak ada kelainan fisik pada alat genitalnya gitu ya. Jadi pada penisnya tidak ada kondisi fisik yang tidak disarankan untuk dilakukan tindakan sunat gitu ya. Nanti kondisi fisik seperti apa nanti akan kita jelaskan di slide selanjutnya ya. Lalu juga yang harus diperhatikan, apakah si anak ini ada riwayat alergi pada obat-obatan tertentu gitu ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa ketika dilakukan tindakan sunat itu akan ada beberapa obat yang memang harus diberikan kepada si anak. Pertama obat untuk anestesi atau penghilang nyeri ya, itu yang disuntikan bius lokal, itu harus apa namanya diinformasikan oleh orang tua gitu. Sebelumnya memang ada riwayat alergi. Itu juga dengan obat-obat setelah tindakan sunat. Biasanya setelah tindakan sunat ada beberapa jenis obat yang biasa diberikan ya. Salah satunya mungkin antibiotik, penghilang nyeri atau anti radang gitu ya. Nah, jadi ketika orang tua mengetahui ada riwayat alergi obat-obatan tertentu pada si anak atau keturunan lah minimal. Misalnya bapaknya alergi penisilin atau bapaknya alergi metampiron. Nah, itu harus jadi perhatian gitu ya. Artinya ini harus diinformasikan kepada pihak yang akan melakukan tindakan hitan. Artinya ketika diberikan obat, ya kalau sudah ada riwayat alergi pasti nggak akan dikasihkan obat yang memang berpotensi akan terjadinya alergi pada si anak. Ya, jadi jangan lupa, kadang-kadang orang tua sudah tahu tapi ketika datang dia nggak menceritakan, dan ketika dikasih obat penghilang nyeri ternyata si anak alergi dengan obat itu, terjadilah bengkak-bengkak dan lain sebagainya. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Lalu pada disabilitas yang gangguannya misalnya pada tungkai kakinya atau tangannya ada yang kondisinya kaku ya, kaku itu nggak bisa fleksibel digerakkan. Nah itu juga harus diperhatikan, artinya ketika melakukan tindakan hitan jangan terlalu dipeganginnya, jangan terlalu ditekan nanti karena bisa terjadi resiko misalnya jadi tulangnya apa namanya patah atau lain sebagainya. Nah itu memang harus diperhatikan gitu ya. Lalu riwayat penyakit-penyakit berat gitu ya, misalnya riwayat gangguan apa namanya gangguan kencing dan lain sebagainya, itu memang harus diceritakan semua kepada dokter yang akan melakukan tindakan hitan. Begitu juga jika ada riwayat gangguan pembekuan darah atau penyakit diabetes ya, itu benar-benar harus kondisinya dikonsultasikan sebelumnya. Kalau perlu, kalau memang ada riwayat seperti itu sebelum tindakan sunat, memang harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa kondisi gula darahnya pada saat disunat itu dalam kondisi stabil. Begitu juga dengan gangguan pembekuan darah. Ketika ada pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah, ya kita harus memilih tindakannya kalau memang terpaksa harus dilakukan tindakan yang paling minim risiko perdarahannya gitu ya, seperti klem. Kita tahu bahwa metode klem itu dia ada alat yang menjepit di situ, ketika sudah dijepit pembuluh darahnya lalu diambil apa namanya kulitnya, di situ nggak terjadi perdarahan seperti itu ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ini contoh kelainan pada genital ya.
yaitu kelainan yang disebut hipospadia. Apa sih hipospadia itu? Hipospadia adalah kondisi di mana lubang kencing si pasien ini tidak berada di tempat semestinya. Jadi kita harus tahu bahwa lubang kencing itu harusnya berada di ujung depan, ya, ujung depan dari kepala penis. Nah, pada kondisi tertentu bisa terjadi yang namanya hipospadia. Hipospadia ini adalah ketika lubang kencingnya nggak ada di lokasi seharusnya. Seperti yang kita lihat di gambar, ada yang masih di area kepala tapi posisinya agak di bawah. Lalu ada juga yang di bagian leher dari kepala penis. Lalu ada juga yang di bagian batangnya, sampai yang paling parah itu yang kondisinya di bagian belakang di dekat lubang, mohon maaf, lubang anus ya. Gitu. Di situ lubang kencingnya posisinya di situ. Nah, pada kondisi-kondisi hipospadia seperti itu, kita tidak bisa langsung begitu saja melakukan tindakan sunat. Artinya tindakan sunat harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik dan bedah urologi yang bekerja sama itu untuk memindahkan dulu saluran kencingnya. Jadi nggak bisa langsung kita potong, kita ambil gitu ya. Karena posisi lubang kencing ini harus direposisi dulu, harus diperbaiki dulu arahnya. Jadi dirubah dulu posisinya ke bagian depan. Setelah sudah tersambung dengan lubang di bagian depan, nah lubang yang ada di bagian bawah itu harus ditutup. Nah, untuk menutupnya itu biasanya menggunakan kulit kulup yang biasanya kita ambil pada saat sunat. Makanya kenapa nggak boleh disunat? Karena nanti kulit kulup ini ada fungsinya yaitu untuk menutupi lubang yang di posisi yang tidak seharusnya, gitu ya. Nah, lalu ada juga kondisi web penis. Web penis ini adalah ketika posisi penisnya itu di bagian bawahnya itu ada kulit yang nyambung ke area skrotum, ke area buah zakarnya gitu ya. Jadi ada kulit yang memanjang di bawah. Nah, ketika ada kondisi seperti itu, ini nggak bisa langsung dilakukan tindakan sunat karena kulit bagian bawahnya ini harus diperbaiki dulu posisinya. Setelah itu baru dilakukan tindakan sunat. Gitu ya. Itu beberapa kondisi di mana sebaiknya tidak serta-merta dilakukan tindakan sunat. Gitu ya. Tapi pada dasarnya ketika tidak ada kondisi-kondisi pemberat seperti itu, untuk penyandang disabilitas tidak ada masalah untuk melakukan tindakan sunat. Jadi jangan ragu-ragu orang tua untuk melakukan tindakan sunat. Ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi ada tips persiapan. Tips persiapan ini untuk orang tua ya, untuk orang tua harus dipastikan bahwa orang tua mentalnya siap, gitu ya. Mentalnya siap itu dalam artian ketika si anak tindakan sunat, orang tua juga harus berani ya. Kadang-kadang saya menemukan orang tua yang lebih takut dari anaknya. Anaknya tenang-tenang aja, kita lagi sunat, kita lagi enak-enak ngerjain gitu, tiba-tiba orang tuanya di sebelahnya ambruk, pingsan. Nah, itu kita kejadian seperti itu gitu ya. Nah, ternyata orang tuanya nggak tega melihat si anaknya, artinya mentalnya nggak siap. Nah, ini justru akan membuat kita jadi semakin sulit gitu ya, ketika kita lagi fokus ngerjain, orang tuanya pingsan, ya mau nggak mau fokus kita terpecah gitu. Jadi kalau saran kami, kalau memang orang tuanya mentalnya nggak siap, ya lebih baik jangan melihat ya, atau mungkin boleh di dalam satu ruangan tapi nggak usah melihat si anaknya gitu, nggak usah melihat tindakannya, jadi fokus ke si wajah si anaknya aja seperti itu. Nah, memang disarankan untuk mendampingi anak saat tindakan hitan ya. Jadi kelebihannya hitan dengan anestesi atau bius lokal itu orang tua bisa berada di samping si anak, berbeda dengan ketika dilakukan hitan dengan bius total atau di dalam ruang operasi, si orang tua ini nggak bisa mendampingi ya. Lalu orang tua juga harus memotivasi anak ya. Jadi saya sering ketemu ketika si anak nangis, orang tuanya lebih nangis lagi. Akhirnya si anaknya mentalnya makin down lagi gitu ya. Jadi kalau si anak nangis, orang tua jangan ikut-ikutan nangis gitu. Justru harus memotivasi. Udah jangan nangis. Udah kamu kuat gitu. Toh tindakan nggak akan berlangsung lama gitu ya. Jadi orang tua sebaiknya jangan ikutan panik juga kalau seperti itu ya. Karena
nanti malah bikin si anak mentalnya jadi semakin down gitu ya. Oke, lalu boleh berikan pengalih perhatian ya. Kalau si anaknya ini senang nonton YouTube atau si anak ini senang main games tertentu di handphone, udah pinjemin aja selama tindakan sunat supaya dia fokusnya lebih ke si gadgetnya itu gitu ya. Terlepas dari nanti di rumah dia nggak boleh main, biarin aja. Pokoknya selama tindakan sunat pinjemin aja apa yang dia suka. Itu salah satu teknik untuk mengalihkan perhatian si anak supaya nggak terlalu fokus dengan tindakan sunatnya ya. Oke, lalu yang perlu diperhatikan lagi perawatan pasca hitan. Jadi setelah tindakan sunat ini masih ada satu proses penyembuhan, proses pemulihan. Proses ini yang memang kadang-kadang orang tua itu suka nggak dengerin waktu apa yang diinformasikan oleh si dokter saat tindakan gitu. Jadi kadang-kadang dokter atau misalnya di bagian adminnya sudah memberitahukan nanti cara perawatannya gini, nggak boleh misalnya nggak boleh kena air atau misalnya harus gimana posisinya, nggak boleh terlalu banyak main dan lain sebagainya. Ini orang tua kadang-kadang nggak dengerin nih. Jadi itu yang akhirnya bikin si pasien ini seringkali penyembuhannya jadi lebih lama. Nah, ketika penyembuhan lebih lama kadang-kadang itu faktornya bukan dari faktor tindakan sunatnya, tapi lebih ke perhatian orang tuanya terhadap apa yang sudah dianjurkan oleh dokter saat tindakan sunat. Lalu juga minum obat teratur ya, kalau memang dikasih obat ya diminum obatnya gitu ya, jangan maksudnya kadang-kadang ada juga yang ngatur-ngatur sendiri, udah nggak usah minum ini, pakai aja obat ini, pakai obat ini. Nah, akhirnya ketika nggak sembuh ya itu biasanya faktornya seperti itu ya. Baik, selanjutnya sepertinya sudah habis. Ya, oke. Jadi saya memang tidak terlalu banyak untuk materinya, karena saya lebih akan membuka sesi tanya jawab. Biasanya peserta atau pemirsa dari webinar ini lebih tertarik untuk sesi tanya jawabnya. Kalau nggak ada yang nanya dan nggak ada yang jawab, nggak ada yang nanya ya mungkin saya sudah sangat jelas atau saya mungkin kurang menarik membawakan materinya gitu ya. Jadi silakan, mungkin saya kembalikan ke host untuk membuka sesi tanya jawab. Masih di mute ya? Sorry. Oke, terima kasih banyak Dokter Ari atas pemaparan materinya yang sangat informatif sekali nih Dok. Dan nggak mungkin juga nggak ada pertanyaan sih Dok. Ini pertanyaan udah banyak banget Dok di kolom chat ini. Gitu. Namun memang ada beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung sudah terjawab saat Dokter Ari sedang menjelaskan gitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Dok, kita mau masuk ke sesi foto bersama dulu nih Dok. Foto dulu. Ya, kita foto dulu ya. Ya, semuanya kameranya on ya. Mbak Nidia mungkin bisa bantu ya, tolong bantu untuk di capture ya Mbak Nidia ya. Ya, ada 4 slide ya, 4 kali foto. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Dikembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih Mbak Nidia. Oke, baik kita mulai bacakan dulu ya beberapa pertanyaan dari kolom chat. Nanti selanjutnya saya akan, yang mau bertanya boleh raise hand, nanti saya akan sebutkan namanya. Kita buka dulu ini kolom chat sudah banyak. Dari Ibu Armala Dewi. Assalamualaikum, saya Ibu Armala Dewi dari Bandar Lampung, mau tanya Dokter Ari, untuk anak yang sudah usia 16 tahun baru mau disunat,
kira-kira berisiko nggak ya dok? Karena ada peserta kami dari Bandar Lampung usianya sudah 16 tahun saat ini. Dan kebetulan kan memang kita salah satu tempat yang diselenggarakannya di Bandar Lampung ya dok ya. Namun mungkin untuk usianya kita memang dibatasi sampai dengan usia 15 tahun. Itu gimana tuh dok kalau ada anak penyandang disabilitas yang usianya sudah 16 tahun dok? Oke, baik, saya langsung jawab aja berarti ya. Boleh, silakan dok. Jadi jelas, waduh mati nih. Saya pindah ke ini. Sebentar. Halo Dokter Ari. Masih tersambung nggak ya Dokter Ari ini ya? Halo. Ya, halo dok. Ya, maaf ya, saya pindah ke sini. Oh, oke. Silakan dokter. Ya, jadi tadi pertanyaannya untuk anak yang 16 tahun, jadi perlu diketahui dulu kondisinya seperti apa gitu ya, disabilitasnya seperti apa. Kalau 16 tahun itu disabilitasnya misalnya bukan disabilitas yang istilahnya terlalu banyak aktif atau hiperaktif sih nggak ada masalah ya gitu. Misalnya karena kelainan fisik aja gitu, jadi si anak ini tetap komunikatif, tetap bisa diajak bicara, tetap bisa dimotivasi, itu nggak ada masalah gitu. Selama memang nggak ada gangguan-gangguan fisik pada kondisi genitalnya, seperti itu sih. Jadi kita perlu, seperti yang saya bilang tadi, kita perlu tahu satu persatu kasus si anaknya seperti apa gitu. Jadi memang ada yang tidak bisa, bukan tidak bisa sih, lebih sulit sih sebenarnya. Gitu. Bisa aja, pasti bisa aja. Tapi ada juga kondisi yang memang memungkinkan gitu. Bahkan di usia-usia lebih tua pun masih bisa aja sih seperti itu. Gitu. Jadi harus tahu dulu ya kondisinya seperti apa itu disabilitasnya yang usia 16 tahun itu. Gitu. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan langsung ke saya atau ke klinik bersangkutan yang ada di Lampung tadi gitu ya. Oke. Ya. Ya begitu paling Bu Armala ya, karena memang persyaratan kita salah satunya adalah usia maksimal 15 tahun. Mungkin untuk Ibu Bu Armala bisa nanti konsultasi ke saya juga boleh nanti ya, nanti ada nomor telepon yang bisa diberikan sama host nanti ya. Boleh, silakan nanti chat ke saya aja kondisinya ya Bu Armala ya. Oke, boleh dong. Hasil. Lalu ada pertanyaan juga, dok, kalau untuk disabilitas waktu ideal umur berapa ya, dan bagaimana agar anak nyaman saat disunat? Itu sudah terjawab ya dok sebelumnya ya? Ya. Oke, sudah terjawab di slide sebelumnya. Lalu, Assalamualaikum, maaf dokter, saya Elvi, ibu dari Anang usia 6 tahun, 3 bulan dengan diagnosa ADHD. Saya takut menyunatkan dia mengingat dia hiperaktif. Bagaimana solusinya ya dok? Itu juga tadi untuk anak-anak hiperaktif juga sudah dijelaskan ya dokter ya? Ya, jadi sedikit lagi saya ulas bahwa kadang-kadang ada satu ketertarikan si anak ini terhadap sesuatu hal gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tertarik dengan gadget, dia tertarik dengan games tertentu, dia tertarik dengan nonton film tertentu gitu. Karena ada juga pasien saya yang dia memang senang dengan satu atau cuma satu atau dua film aja gitu. Tiap hari diulang-ulang ditonton itu, ya udah. Karena dia senangnya seperti itu, ya udah setelin aja saat tindakan sunat gitu. Paling tidak itu bisa mengalihkan perhatian dia, jadi udah nggak terlalu ketakutan lagi dengan tindakan sunatnya.
seperti itu. Oke, memang ini ada beberapa juga dengan pertanyaan yang sama, anak-anak hiperaktif, solusinya paling itu ya dok ya, jadi cari untuk distraksi mereka gitu ya dok ya? Iya benar, tapi juga ya kalau memang terpaksa nggak ada pengalih perhatiannya gitu ya, kalau memang fisiknya nggak terlalu besar, nggak masalah sih kalau memang di tempat sunatnya itu ada timnya yang sudah terbiasa menangani anak-anak hiperaktif. Artinya sudah ada tim yang bisa megangin gitu ya, karena meganginnya pun juga nggak bisa sembarangan. Kalau yang nggak terbiasa, takutnya malah terjadi gangguan-gangguan lain gitu ya, misalnya kesleo atau apa gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa nanganin itu, udah ada triknya khusus gitu. Bahkan kalau di tempat saya dan di beberapa rekan-rekan itu meja tindakannya itu sudah tersedia yang namanya strap kaki. Strap kaki ini semacam belt atau sabuk pengikat supaya si kakinya pasien ini nggak terlalu banyak pergerakan gitu. Nah itu juga nyambung kenapa tadi kita sarankan untuk anak-anak ADHD hiperaktif seperti itu dilakukan hitan di usia sedini mungkin. Jadi sebaiknya jangan ditunda-tunda deh, gitu. Jadi cepat aja, karena nanti semakin besar akan semakin sulit. Tantangan, rintangannya untuk tindakannya ini akan semakin susah, gitu. Bahkan beberapa kali juga ketika udah masuk obat bius, yang meganginnya nggak bisa, dia loncat kabur juga pernah seperti itu. Gitu. Jadi sebaiknya memang di usia sedini mungkin dan dalam kondisi fisik yang relatif masih bisa kita pegangin, seperti itu sih. Masih bisa kita jagain gitu ya dok ya? Iya benar. Kita handle. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok. Yeah. Dok, metode kitan apa yang baik untuk anak disabilitas? Tadi juga sudah dijawab ya dok ya, harus konsultasi dulu dengan dokternya. Anak beda-beda. Ya, mesti lihat fisik anaknya dulu ya dok ya berarti ya? Benar. Jadi harus kasus per kasus, anak per anak. Kita nggak bisa tentukan bahwa wah yang terbaik untuk disabilitas adalah metode clamp misalnya, atau yang terbaik metode Kauter, atau yang terbaik metode stapler. Nggak bisa, kita harus faktornya pertama kondisi fisik si anak, terus kedua dari kondisi si dokter juga ya. Jadi nggak semua dokter bisa mengerjakan semua metode sunat gitu. Jadi yang paling nyamannya buat si dokter dan yang paling memungkinkan buat si anak seperti itu. Jadi kita nggak bisa tentukan secara umum, jadi memang kasus per kasus biasanya. Oke, berarti Pak Didi, jadi mungkin kalau mau kitan anaknya bisa ketemu dulu sama dokternya, antara anak sama dokter gitu ya. Jadi biar dikonsultasikan mana nih. Konsultasikan. Kalaupun nggak memungkinkan si anaknya untuk konsultasi, paling nggak orang tuanya bisa ceritakan dulu ya ke dokternya. Kondisi anak saya begini. Mungkin kalau memang perlu bisa di foto atau direkam video, ditunjukkan ke dokternya, ini anaknya seperti ini kondisinya. Jadi si dokter bisa ada gambaran tindakannya harus pakai metode yang seperti apa, gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum dokter, mau tanya anak saya usia 10 tahun sebaiknya kalau sunat di RS atau di tempat rumah sunat? Ibu atau Bapak Ilham, kebetulan kan seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Potats akan bekerja sama dengan Asdoki untuk menyelenggarakan kitan massal di beberapa kota di Indonesia, di PIK Potats itu. Nah, untuk range usia anak ibu kan 10 tahun, itu sebenarnya masih masuk dengan persyaratan kita. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke PIK terdekat gitu, kalau memang bisa diikutsertakan, boleh ya dok ya, masuk ya dok ya, di tempat rumah sunat kita ya dok ya. Iya, karena yang kita pilih itu rumah sunat ini anggota Asdoki yang memang insya Allah sudah biasa menangani disabilitas. Jadi nggak sembarangan juga yang kita pilih untuk mengerjakan tindakan ini. Beda dengan sunatan-sunatan massal yang reguler, yang umum ya. Gitu. Jadi insya Allah kita sudah pilihkan klinik-klinik atau dokter-dokter yang memang biasa menangani. Seperti itu. Jadi silakan aja dikomunikasikan dengan pihak panitia
selanjutnya nanti komunikasikan dengan pihak dokter yang akan melakukan tindakan. Baik. Lalu selanjutnya nih dok, anak saya ADS usia 7 tahun, masih belum bisa dilepas sendiri toilet trainingnya. Jadi masih harus pakai pampers, kondisi TTT ini apa ya? Mau saya kurang paham. Apakah bisa ada pengaruhnya jika dikitan dan belum bisa sendiri untuk toilet trainingnya? Itu gimana dok? Jadi kondisi anaknya sudah 7 tahun, namun masih belum lulus toilet training, jadi masih pakai diapers kemana-mana. Itu gimana kalau di Kitan? Ada beberapa tips ya. Tips pertama, bisa mungkin kalau memungkinkan dipilihkan metode hitan yang boleh langsung terkena air. Ada beberapa metode tuh ya pilihannya gitu. Nah itu kalau yang boleh langsung kena air, si anak ini belum lulus toilet training ya nggak ada masalah gitu ya, karena ketika dia ngompol ya udah nggak apa-apa, toh bekas tindakan sunatnya ini boleh kena air gitu ya. Lalu yang kedua, kalau memang terpaksanya dilakukan tindakan sunat yang reguler yang sebenarnya nggak boleh kena air, sementara dia tetap harus pakai pampers, ya ini berarti orang tuanya yang harus perhatiannya lebih khusus gitu. Artinya harus lebih sering meriksa kondisi pampersnya. Paling nggak setiap 1 jam diperiksa, dia sudah basah atau belum, dia lembab atau tidak gitu ya. Nah, kalaupun misalnya dia dalam waktu 3 jam dia belum pipis, dia nggak buang air di celana, di diapers, di pampersnya itu, ya tetap diganti aja itu supaya tidak lembab gitu ya. Karena kita perlu ketahui bahwa beberapa tindakan sunat itu memang paling tidak selama 5-7 hari ada yang nggak boleh kena air gitu ya. Tapi kalau memang terpaksanya seperti itu ya udah mau nggak mau tetap dilakukan, tapi perhatian orang tuanya harus lebih ekstra. Harus dilihat apakah si anak ini ngompol atau enggak gitu. Jadi tengah malam pun juga harus diperhatikan gitu ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang sama juga dari Ibu Fisaumi dan Ibu Malahayati, itu yang mengenai diapers, sudah cukup jelas ya Ibu ya. Oke, selanjutnya, dok, sorry, ini mungkin pertanyaan pribadi sedikit dari saya. Ya. Berbicara tentang penggunaan diapers pada anak laki-laki gitu, apakah itu ada berpengaruh dengan hipospodia, dok? Maksud saya hipospodia itu ada pengaruh nggak dari penggunaan terlalu sering diapers pada anak laki-laki? Sebenarnya hipospadia itu kondisi yang terjadi dari saat si anak ini lahir. Jadi nggak ada hubungannya dengan penggunaan pampers, diapers, dan lain sebagainya. Karena itu memang kondisi fisiknya memang seperti itu gitu. Tapi kalau dibilang berpengaruh terhadap infeksi saluran kemih, mungkin aja berpengaruh. Karena biasanya apa yang terjadi infeksi saluran kemih itu adalah ketika anak yang pakai diapers, dia udah pipis atau buang air besar cukup lama, tapi diapersnya itu nggak diganti. Nah itu kan di dalam situ kan ada bakteri banyak sekali. Nah yang dikhawatirkan bakteri itu masuk ke dalam saluran kemihnya dan itu menyebabkan jadi infeksi saluran kemih, gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi hipospadi, untuk kondisi parafimosis, untuk kondisi fimosis itu nggak berkaitan dengan popok tadi. Gitu. Oke, berarti tidak berkaitan ya dengan hipospadia itu ya, penggunaan diapers? Nggak berkaitan. Gitu. Jadi hipospadia itu memang sudah kondisi bawaan sejak lahir. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu kalau ternyata anak kita ini hipospadi. Saya pernah juga nemuin si anak ini udah besar lah. Dia disunat itu sudah SD kelas 5 kalau nggak salah ya. Jadi selama sampai dia kelas 5 sampai dia disunat itu nggak pernah ketahuan kalau si anak ini ternyata hipospadi. Kenapa? Karena si hipospadinya ini posisinya dia tetap adanya masih di area kepala penis, tapi dia posisinya di bawah dan dia masih tertutup sama si kulup ini gitu ya. Karena kulupnya belum pernah dibuka, jadi nggak ketahuan posisi lubang kencingnya ternyata nggak di depan, tapi adanya di
bagian bawah. Nah, ketika mau disunat, kita sudah bius, kita buka kulit kulupnya, ternyata kelihatan bahwa hipospadi, lubang kencingnya adanya posisinya agak di bawah. Nah, akhirnya udah, walaupun dia sudah dibius, tapi karena kondisinya seperti itu nggak memungkinkan, akhirnya kita rujuk ke dokter spesialis bedah plastik dan bedah urologi kayak gitu. Jadi memang itu sebenarnya bawaan sejak lahir. Jadi nggak ada kaitannya misalnya, oh gara-gara dia seringan pakai popok, seringan pakai pampers, akhirnya jadi hipospadi, enggak seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya dok ya. Ya, oke. Ini dari Momi Safat. Kebetulan saya orang tua dari anak kebutuhan khusus jenis cerebral palsy disertai epilepsi. Kira-kira seandainya dokter anaknya izinkan, kira-kira ada tips nggak dok buat kami sebagai orang tuanya? Ini mungkin Ibu Safat ini mau kitan anaknya gitu ya. Cuma kan setahu saya dok ya, cerebral palsy ini kan ada kaku di salah satu bagian tubuhnya gitu ya dok. Sedangkan tadi dokter menjelaskan ada perhatian khusus sebelum kitan pada penyandang disabilitas. Salah satunya itu kondisi kaki atau tangan ada yang kaku. Nah, itu gimana dok tipsnya atau gimana untuk menjalankan anak CP dan disertai epilepsi untuk melanjutkan kitan? Oke, jadi pada kondisi seperti itu memang kami sarankan sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter yang biasa merawatnya, gitu ya. Jadi konsultasikan dulu untuk masalah epilepsinya, kejangnya, apakah dia terkendali atau tidak, gitu ya. Kalaupun misalnya mau melakukan tindakan sunat, kalau udah konsultasi gitu kan mungkin nanti dokternya yang biasa menangani epilepsinya bisa menyarankan, oh mungkin dikasih obat ini dulu supaya jangan sampai pada saat tindakan itu nanti tiba-tiba kambuh gitu ya, karena kalau saat tindakan terus tiba-tiba epilepsinya kambuh juga akan menjadi satu kesulitan buat kami juga selaku tim teknis sunat gitu ya. Jadi memang untuk kondisi-kondisi yang seperti itu kami sarankan untuk konsultasi dulu dengan dokter yang biasa merawatnya. Kalau misalnya dari dokternya, oh udah aman, nggak apa-apa, yang penting dikasih catatan, nanti nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, atau nggak boleh posisi begini, nggak boleh posisi begini, gitu ya. Nah itu biasanya nanti catatan itu diberikan ke dokter yang akan melakukan tindakan. Dan sebelum tindakan juga harus dikomunikasikan juga dulu ya dengan dokternya. Makanya kita sudah share untuk klinik-klinik yang nanti akan bekerja sama melakukan tindakan sunatan massal. Jadi sebelum hari H untuk yang ada riwayat-riwayat penyakit khusus seperti itu, sebaiknya komunikasi dulu dengan pihak klinik yang rekanan kita itu. Seperti itu sih. Oke, sedikit pertanyaan nih dok mengenai epilepsi. Jadi case pada penyandang Down syndrome itu, jadi kan 2 dari 3 penyandang Down syndrome itu bawa penyakit penyerta lahir ya dok. Salah satunya adalah kelainan jantung bawaan gitu ya. Nah, anak-anak pada kondisi KJB ini kan mereka secara normalnya aja jantungnya tuh udah cepat gitu detaknya ya dok ya. Nah, gimana ketika anak dengan KJB ini ingin melakukan kitanan gitu dok? Karena secara kitanan kan pasti mereka akan memacu adrenalin gitu ya, deg-degan ya dok ya. Nah sedangkan mereka punya KJB otomatis kan detak jantungnya tuh makin cepat gitu. Apakah pasti ada rasa kekhawatiran sendiri, takutnya memberatkan kinerja jantungnya ketika saat itu gimana dok? Ya. Jadi kembali lagi ya bahwa kita juga nggak bisa paksakan pada anak-anak yang memiliki kondisi khusus seperti itu. Jadi kelainan jantung itu kan juga kondisinya benar terkait dengan si detak jantungnya ya. Ketika anak mau disunat, dia ketakutan, dia deg-degan, dia kerja jantungnya jadi semakin berat. Jadi kembali lagi untuk yang seperti itu sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa merawatnya, gitu ya. Kalau memang nanti ternyata nggak memungkinkan untuk
sunat dengan bius lokal misalnya. Jadi takutnya dia nanti ketakutan terus kerja jantungnya berat, akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Ya mungkin nanti disarankan untuk lakukan tindakan sunatnya dengan metode biusnya bius total, mungkin seperti itu gitu ya. Jadi dikembalikan lagi, sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter yang biasa merawatnya, seperti itu. Jadi jangan kita mengambil keputusan sendiri gitu ya. Soalnya ini kondisinya beda gitu. Kondisi-kondisi di mana memang harus perlu perhatian khusus untuk jantungnya tadi. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya saya mau ambil dari partisipan yang raise hand. Mana tadi ya yang raise hand? Bapak Ahmad Saifullah Al-Kamal, silakan Bapak. Ini suaranya tidak ada Bapak Ahmad. Mesti di-mute mungkin. Mana nih? Mana ya? Kok saya nggak dengar suaranya ya, Bapak Ahmad ya? Mbak Nidia, maaf, bisa tolong dibantu ya? Sudah di unmute. Sudah mute ya, tapi masih nggak kedengeran ya suaranya Pak Ahmad ya? Halo, Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad, mohon maaf, saya coba ke partisipan selanjutnya dulu. Nanti saya akan kembalikan lagi ke Pak Ahmad ya. Mungkin Bu Ariantini Rizky Kurniawan, Lampung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, saya dari Pikpotat Lampung. Nah, saya mau bertanya dok, ini ada anggota kami, insya Allah besok itu dia akan mengikutkan sunat massal. Nah, yang saya mau tanyakan dok, dia bertanya kepada saya, kapan penyembuhannya sunat itu, selama berapa hari penyembuhan sunatnya dok? Kalau dia memakai yang metode yang baru ini. Itu aja dok. Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perlu saya jelaskan bahwa untuk proses penyembuhan sunat itu sebenarnya juga bukan tergantung dari metodenya aja ya. Gitu. Jadi faktornya ada beberapa faktor, terutama faktor apakah ada perlengketan antara kulit dengan kepala penisnya, gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita mau tahu di awal bisa aja untuk anak yang bisa dibuka gitu ya, dibuka kulupnya. Itu ketika kulupnya dibuka, itu kepala penisnya bisa terbuka semua atau enggak keluar gitu ya. Nah, karena banyak sekitar 60-70% pasien itu yang ketika kita buka tuh
Jadi antara kulit dengan kepala penisnya ini masih nempel, ya. Ketika masih nempel, mau nggak mau nanti harus kita lakukan pelepasan dari area bagian yang nempel tadi. Nah, ketika kita lakukan lepas seperti itu, nanti akan terbentuk seperti bekas lecet di area kepala penisnya. Nah, ini yang biasanya akan memperlambat kondisi penyembuhan, gitu ya. Nah, jadi kalau yang tidak ada perlengketan, biasanya itu semakin kecil anak, proses penyembuhan itu akan semakin cepat. Kami mengerjakan bayi itu biasanya hari ke-5 sampai ke-7 itu udah bagus lah seperti itu kalau nggak ada perlengketan ya. Gitu. Tapi pada anak-anak yang lebih besar, recovery itu atau penyembuhan akan lebih lambat. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena pada saat si anak semakin kecil itu masa pertumbuhannya itu lebih optimal. Artinya ketika ada sel yang rusak, ada jaringan kulit yang luka, kalau ada bekas potongan, itu dia menyatunya akan lebih cepat gitu ya. Nah, sebaliknya pada orang-orang yang sudah lebih besar, misalnya sudah remaja atau dewasa, itu proses penyembuhan akan lebih lama. Umumnya kalau nggak ada perlengketan, itu sekitar 7 sampai 10 hari. Ya. Tapi kalau dia ada perlengketan, itu akan berlangsung prosesnya lebih lama, bisa sampai 2 minggu. Dan itu proses penyembuhannya itu akan nggak enak sekali dilihatnya. Kenapa ya? Karena di area kepala penisnya yang bekas lengket tadi, yang bekas kita kletek, biasanya di hari kedua, ketiga, keempat akan keluar cairan putih-putih kuningan seperti nanah, ya. Nah itu yang kadang-kadang orang tua khawatir tuh, dok ini kok anak saya jadi ada nanahnya nih di kepala penisnya gitu. Nah itu sebenarnya hal yang normal, hal yang wajar ya, karena prosesnya bekas pelepasan kulit yang lengket tadi. Nah kalau dia ada perlengketan, proses penyembuhan bisa sampai 14 hari gitu ya. Nah pada orang dewasa apalagi gitu ya, kita melakukan tindakan sunat itu bisa sampai 20 hari gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, bukan berarti dalam waktu 14 hari itu si anak nggak bisa aktivitas apa-apa. Bisa aktivitas, tapi memang dibatasi. Kalau bisa jangan aktivitas fisik yang beresiko terjadi pentok ke pentok ya, atau dia risiko jatuh terus ketindih atau apa. Nah itu yang biasanya bikin penyembuhannya jadi lebih lama. Terus juga kadang-kadang nih yang bekas lukanya tadi yang kayak koreng yang saya bilang itu ketika udah mulai mengering itu kan biasanya agak gatal tuh. Nah, namanya bekas luka udah mau sembuh tuh gatal. Nah, kadang-kadang ini yang jadi masalah nih, terutama pada anak-anak yang komunikasinya kurang bisa berjalan. Ketika gatal dia garuk, dia kletek-kletekin yang lukanya yang udah mulai kering tadi, akhirnya terbentuk luka baru lagi. Nah, ini yang biasanya bisa menghambat proses penyembuhan. Jadi ya sebisa mungkin jangan sampai dikletek-kletekin tuh luka yang udah mulai kering, karena itu malah memperlambat. Biarin aja sampai dia kering sempurna, sampai dia lepas sendiri bekas koreng-korengnya tadi itu gitu. Jadi prinsipnya penyembuhan kalau nggak ada perlengketan antara 7 sampai 10 hari, tapi kalau ada perlengketan bisa 10 sampai 14 hari, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya. Oke, sedikit tegas ya. Selanjutnya Pak Ahmad Saifullah, ini sudah bisa Pak? Sudah bisa bicara Pak? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya pakai laptop, kelihatannya nggak bisa masuk. Mungkin ada gangguan di mikrofon. Tadi saya pakai HP sekarang. Ya, Ahmad Saifullah itu lahir sebelum 2008, berarti 13 tahun. Saya beberapa kali mau hitan, cuman masih dari rumah sakit itu harus dibius total. Sementara bius total kan biayanya cukup besar. Yang kedua, itu bius total biaya cukup besar sudah ditanggung BPJS. Nah, sebenarnya Ahmad Saifullah itu sudah sering kali masuk rumah sakit. Kalau saya semuanya dia sakit gigi atau apa, kadang dia juga diare itu kan di bus, dia tidak takut, sudah terbiasa ke dokter. Jadi kalau tindakan medis dia biasa, cuman dokter selalu khawatir. Ini Pak harus dibius total karena anak kebutuhan khusus gitu tuh. Nah itu yang jadi masalah buat kami. Apakah memang harus seperti itu?
Sehingga sampai hari ini kan belum dihitan. Itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua kan kulitnya itu kan ada macam gatal-gatal, sering benjolan kayak jerawat. Apakah itu nanti dapat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi hitamnya itu? Kira itu yang saya tanyakan. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Pak Saifullah, mungkin bisa diinformasikan dulu kondisinya seperti apa gitu. Apakah anaknya hiperaktif? Apakah ada kelainan-kelainan seperti yang tadi sudah ditanyakan sama ibu-ibu sebelumnya gitu. Kalau memang si anaknya ini komunikatif ya, kalau saya dengar dari cerita Bapak, dirawat, dipasang infus bisa gitu ya, itu sepertinya cukup komunikatif ya Pak ya gitu. Nah kalau untuk anak-anak yang komunikatif, ya, iya Pak. Iya benar. Dia kalau di rumah sakit disuntik, bahkan kemarin saya ajak vaksin COVID itu juga dia mau gitu. Cuman itu kan jangka waktunya kan pendek. Kalau hitan kan biasanya pengerjaannya kan lama, apakah juga pengaruh? Tapi yang jelas saya sudah biasa bawa ke rumah sakit, dia diam, ngikut, dibius pun diimpus. Pernah posturnya juga, besar nggak Pak? Ya. Posturnya besar nggak? Ya sekitar kalau dilihat seperti umur 17 sebenarnya, tapi umurnya baru 13 tahun. Memang. Oh besar ya berarti ya? Tinggi ya. Tinggi. Leher saya ini. Ya. Pernah itu nggak Pak? Ngamuk gitu kalau apa gitu? Nggak pernah. Di rumah itu dia bawaannya diam, cuman dia mau sendiri gitu. Diam diri gitu. Ya. Jadi gini Pak, kembali lagi. Itu Bapak sempat nanya ke berapa tempat Pak yang disuruh bius total itu Pak? Ya. Itu Bapak nanya ke berapa tempat? Apakah cuma satu dokter? Rumah sakit umum daerah. Wahab Sarani. Oh ya. Jadi gini Pak, jadi memang seperti yang tadi sempat saya bilang gitu ya, bahwa setiap dokter itu biasanya beda-beda juga ya, bisa dibilang mungkin kemampuannya, dia ada yang mendalami sunat sehingga dia bisa mengatasi sunat pada anak yang kondisi seperti ini. Tapi ada juga dokter yang nggak mendalami sunat, artinya dia sunat itu cuman yang benar-benar standar aja gitu ya. Jadi kembali lagi Pak, kita sebaiknya coba Bapak nanti second opinion ini dalam artian mungkin mumpung nih sekarang lagi ada program yang sunatan ini ya. Ini kan kita kerjasamanya dengan klinik-klinik yang memang klinik khusus sunat. Mungkin kalau di rumah sakit itu kan secara umum Pak, penyakitnya secara umum nggak spesifik gitu ya. Nah, coba Bapak konsultasikan dulu dengan klinik anggota ASDOKI yang ada di wilayah Bapak. Bapak di wilayah mana Pak? Samarinda, Kalimantan Timur. Saya pernah diberikan masukan sama ketua kotasnya Bu Meli. Coba ke Lojangan. Cuman saya belum sempat ke sana. Hari Sabtu kebetulan saya ada kegiatan. Nah, ibu itu menyarankan coba ketemu dokter yang biasa menangani DS gitu. Oh gitu. Iya, memang sarannya memang sebaiknya ketemu sama itu dokter yang memang biasa menangani Pak. Gitu. Jadi kalau saya dengar riwayatnya anaknya komunikatif, nggak pernah ngamuk, terus disuntik tenang, diinfus tenang sih, insya Allah sih bisa Pak. Selama memang nggak ada kondisi fisik yang kontraindikasi sunat ya Pak ya. Baik, terima kasih Dok. Ya, baik Pak, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang raise hand Ibu Dian Berta, silakan Ibu. Malam dokter. Ya, malam. Saya mau nanya dok, anak saya kan usianya 7 tahun, Down syndrome. Dia itu dari lahir kan pipisnya selalu ngeden, ternyata kan lubang pipisnya saya lihat itu pas dibuka itu dari bayi, itu dia pipisnya dari samping dok, lubangnya. Kan dia ada ujung, ada samping, 2 lubangnya.
Nah, dia selalu pipis dari samping. Jadi dia tuh selalu kalau pipis ngeden sampai sekarang umur 7 tahun. Sampai dia juga pipisnya nggak bisa berdiri, Dok. Jadi dia harus jongkok, terus ngeden baru dia keluar air pipis gitu. Atau enggak kadang-kadang kita pancing bunyi-bunyi air gitu baru dia keluar pipis kan. Selama ini sih nggak pernah ditindak apapun karena saya pernah nanya ke dokter anak waktu vaksin gitu, Dok. Dokter anak selama anaknya masih bisa keluarin kencing normal nggak usah ada tindakan apapun katanya. Ya, Nah, cuman memang kesalahan saya adalah saya belum kitan dia dari lahir gitu. Jadi sampai sekarang dia belum kitan. Sebenarnya saya tuh pengen kitan dia kan, Dok, karena dia tuh punya kebiasaan kalau di tempat tidur itu suka ngencengin dua kakinya terus megangin burung gitu loh, Dok. Nah, terus udah gitu itu kalau dia lagi nggak ada kegiatan kan, Dok. Nah, saya pikir apa karena belum dikitan ya dia jadi suka megangin penisnya itu gitu loh, dan kadang-kadang dia suka gesek-gesek ke meja atau ke kursi gitu loh. Penisnya. Jadi saya pikir apa sebaiknya solusinya dikitan, tapi dengan kondisi penis seperti itu apakah diperbolehkan dikitan, Dok? Oke. Jadi Bu, saya agak kurang jelas Bu, itu pipis dari samping tuh gimana ya Bu? Maksudnya gimana? Lobangnya itu kan kalau lobangnya dibuka gitu, Dok, kan kepalanya bisa keluar? Bisa keluar kepalanya kan kelihatan tuh. Itu ada lobang titik tuh di ujung penis sama di samping kanan. Oh, jadi dua? Lobangnya dua? Dua lobangnya, jadi tapi dia kencingnya keluarnya dari yang kanan, selalu nggak pernah dari yang ujung. Samping ya Bu? Samping? Dari yang samping ya, samping kanan. Jadi kan ini penis begini nih, Dok. Penis ini begini kan. Kalau dia pipis, coba pegangin dulu kok. Kalau dia pipis kan dia keluarnya harus dari ujung sini kan, Dok? Iya. Ini kan ada lobang di sini. Tapi di sini ada lobang juga nih, Dok, kalau dibuka. Jadi dia pipisnya dari sini. Gitu. Ya. Itu artinya ada kelainan di penisnya Bu. Itu nggak bisa sembarangan langsung disunat aja. Itu kalau seperti itu biasanya akan disarankan untuk direposisi, diperbaiki dulu lubangnya. Artinya kalau ada dua lubang tapi dia keluarnya dari samping, nah itu yang harus diperbaiki dulu supaya dia keluarnya dari depan dulu. Gitu Bu. Keluarnya harus dari depan, setelah bisa keluar dari depan, lubang yang samping ini harus ditutup. Gitu. Jadi ini tindakannya agak sedikit kompleks nih Bu. Agak sedikit kompleks. Kompleksnya itu nggak bisa sekali tindakan hitan langsung selesai gitu, nggak bisa. Jadi tindakan hitannya harus sekalian mereposisi atau merubah lubang kencingnya ke arah yang seharusnya gitu. Jadi kalau seperti itu saran saya konsultasi ke dokter spesialis bedah urologi atau bedah plastik, Bu. Bedah yang plastik umum ya, Dok? Plastik umum bisa. Nanti kalau memang kira-kira dokter bedah plastiknya ragu atau apa, biasanya dikonsultasikan ke bedah urologi itu. Dok, memang kalau kondisi seperti itu harus dipindahin, Dok, lubangnya maksudnya. Maksudnya kan itu kalau operasi kan 2 kali operasi maksudnya gitu ya, Dok? Beberapa kali, bisa lebih dari 2 kali bahkan. Oh gitu. Nah, dan itu total. Jadi gini sih Bu, sebenarnya ya ada beberapa alasan kenapa itu dia harus dipindahin. Ini berkaitan biasanya dengan sistem reproduksi ya Bu ya. Jadi mohon maaf saya jelaskan sedikit bahwa ketika akan terjadi reproduksi itu kan mohon maaf sperma itu harus keluar melalui depan untuk pembuahan ya Bu ya. Nah ketika dia posisinya ada ya di pinggir itu biasanya pembuahannya akan terganggu karena dia posisinya nggak ngalir ke depan seperti itu gitu. Tapi kalau secara fungsi kencingnya ya mungkin sebenarnya sih nggak ada masalah ya, cuman ya begitu aja. Maksudnya kalau nanti udah disunat kan kepalanya keluar nih, ya takutnya misalnya si anak bergaul dia pipis bareng temennya nanti jadi apa namanya diketawain, mungkin seperti itu aja sih gitu. Tapi kalau secara fungsinya misalnya kencingnya lancar, ya nggak masalah sebenarnya kalau memang nggak mau segera direposisi gitu Bu. Cuman biasanya kalau langsung dipaksakan sunat, kalau ibu nanti ke depannya niat mau memperbaiki lubangnya itu, nah itu sebenarnya kulit yang sekarang mau dipotong pada saat sunat itu nanti biasanya dipakai buat nutupin lubang yang di posisi nggak seharusnya tuh Bu.
gitu. Jadi tinggal tergantung ibu gitu. Ibu niatnya ke depannya mau reposisi atau enggak. Kalau memang enggak, cuman mau sekedar sunat aja ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau suatu saat ibu mau, wah saya mau perbaikin lubangnya, mau dibuat ke arah yang seharusnya gitu ya, mau nggak mau ya ibu jangan lakukan tindakan sunat dulu. Seperti itu sih Bu. Oh, itu kalau yang dokter bilang sperma itu keluar dari samping, itu masalah. Bisa keluar nggak kalau dari samping? Keluar sih keluar. Cuman kan untuk pembuahan kan dia harusnya lurus ke depan untuk mencapai sel telur gitu kan. Oh gitu. iya. Fungsinya itu buat pembuahan sebaiknya arahnya langsung mengarah ke sel telur. Tapi kalau ke samping kan dia ke dinding ini. Kalau saya sih pikirnya kan anak DS berkebutuhan khusus, saya juga nggak ada pikiran nikah sih dok maksudnya. Ya artinya kalau itu sih bukan ranah saya ya Bu ya, artinya kan nggak ada masalah kan dok maksudnya iya, ini. Yang bisa menilai itu ibu. Nggak ada masalah ya dok. Iya, kalau memang ibu nggak mau memperbaiki posisinya selama kencingnya lancar, nggak ada masalah Bu. Nggak masalah. Juga nggak masalah ya dok dikitan langsung walaupun. Ya, cuman nanti pada saat tindakan hitan biasanya ada satu surat pernyataan yang agak berbeda ya Bu ya. Artinya berbedanya gini, dokter hitannya biasanya akan menjelaskan dulu kepada ibu dan ibu menyetujui untuk melakukan tindakan hitan dengan kondisi seperti itu. Gitu sih. Itu ada apa metodenya beda nggak dok? Maksudnya metode? Metode gini, nanti harus dilihat Bu. Kalau lubangnya posisinya di pinggir sekali, itu nggak bisa dengan metode klem ya Bu ya. Karena klem ini kan ada tabung yang nempel. Tabung yang nempel, sebentar, saya ambil contoh sebentar Bu. Ini contohnya Bu, tabung klem ya. Tabung klem ini nanti pada saat sunat tabungnya terdiri dari 2. Jadi ini kepala penisnya, dia masuk ke sini, tabung sini. Terus kita jepit seperti ini. Kulitnya ada di area luar sini, nanti kulitnya dia ambil. Dan tabung ini harus nempel selama 5-7 hari. Nah, kalau pada orang yang kencingnya lubangnya normal, itu kan dia dari depan sini, dia ngarahnya ke depan. Nah, kalau ibu kan cerita tadi posisinya di samping sini. Iya. Nah, kalau samping ini kan dia nempel sama tabung nih Bu. Ya, kalau dia mau kencing, dia nempel sama kaca ini, jadinya nggak bisa kencing nanti Bu. Oh iya. Jadi nggak bisa pakai metode klem. Oke. Nah, tapi bisa pakai metode manual, bisa pakai misalnya metode kauter, bisa pakai metode stapler, bisa pakai metode pensiler, kayak begitu-gitu bisa. Gitu. Oh, nanti yang nentuin dari dokter bedahnya ya dok? Iya, dari berarti dokternya. Operasi kitannya baiknya sama dokter bedah umum ya dok anak saya? Kalau saran saya sih begitu ya. Kalau saran saya begitu. Oh, gitu. Oke. Bedah umum apa bedah urologi dok anak saya, kondisi anak saya? Kalau ibu cuma mau sekedar hitan aja, hitan doang. Hitan aja itu nggak perlu bedah urologi, bedah umum atau dokter umum yang biasa menangani juga nggak masalah. Oh, gitu. Penyembuhannya sama ya dok sama yang normal? Sama. Cuman mungkin sedikit berbedanya gini Bu, karena dia posisinya di samping, mungkin nanti bekas jahitannya akan lebih banyak kena air kencing kan? Nah, itu yang ibu harus lebih perhatian. Artinya nanti sisa-sisa air kencingnya harus ibu kompres pakai kasabetadin misalnya, atau beneran ibu keringin supaya nanti sembuhnya lebih cepat gitu. Oke. Tapi kalau ibu perhatiannya memang khusus, ya udah, insya Allah sih aman Bu, sembuhnya bisa seperti biasa. Kalau nggak dikitan bisa kenapa sih dok? Emang anak? Tadi yang seperti saya jelasin Bu, kalau dia nggak dihitan kan dia masih ada kulit yang nutupin kepalanya nih Bu. Di dalam sini kan dia banyak memproduksi lemak, kotoran. Coba ibu buka itu si anak itu berapa hari nggak dibuka gitu. Pas dibuka, dia kan ada sisa-sisa air kencing yang di dalam nih. Dia memproduksi lemak. Nah itu kotoran-kotoran lemak itu yang biasanya bisa bikin infeksi. Oh iya. Gitu. Berarti supaya nggak infeksi harus dibuka tiap pipis ya, tiap. Nah, jadi pas pipis dia disiram, dibersihin benar-benar bersih, nggak ada sisa kotoran yang bisa masuk lagi ke lubang kencingnya itu. Fungsi hitan itu. Prinsipnya. Jadi kalau misalnya belum dikitan dok, dibuka setiap pipis dibuka siram atau hanya pas mandi sehari 2 kali aja yang harus dibuka dok? Setiap pipis, sarannya setiap pipis buka, siram
bilas yang bersih, dikeringin, baru ketutup lagi. Gitu. Yang Itu paling masalah bagus. kebiasaan dia megang burung itu, Dok, nggak ada hubungannya sama yang lubang pipis kedua atau karena Kalau dia hubungannya dengan lubang pipisnya kemungkinan tidak, tapi kemungkinan karena dia belum dihitan, di bagian dalamnya banyak kotoran kan gatel, Bu. Oh iya, Ya, iya. jadi dia iseng megang-megang garuk-garuk. Nah, yang bahayanya kalau dia iseng garuk-garuk terus luka lecet, nah itu jadi infeksi. Oke. Karena ada luka lecet, ntar kena air kencing, ya itu yang bikin infeksi. Jadi Tapi selama kalau kita dia rajin siram nggak infeksi, Dok? Kalau kita buka rajin siram seharusnya nggak enggak, kalau nggak ada luka bekas garukannya ya, Bu. Oh iya. Yang dikhawatirkan kalau dia pegang-pegang garuk-garuk luka, akhirnya infeksi. Jadi saran saya kalau memang anaknya kebiasaan seperti itu, Ibu harus perhatian, kukunya harus potong pendek terus, Bu. Jangan sampai kuku panjang dia garuk-garuk akhirnya luka. Oke, baik, Dok, Ya. siap. Makasih banyak, Dokter. Sama-sama, Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya Ibu Ya. Dian Jelas, ya. makasih, Mbak. Makasih. Sama-sama. Oke, Dokter Ari, saya kembali ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya, Dok ya. Tadi sampai di mana ini? Oke, ini ada Ibu Rasyad. Saya mamanya Rasyad, ADS usia 7 bulan. Penisnya itu mendelep ke dalam, Dok. Tapi kalau saya tekan pelan, pinggir penisnya menggunakan jari tunjuk saya, itu penisnya muncul sekitar kurang lebih 2 cm. Apakah itu termasuk mikropenis kah? Apa yang harus saya lakukan? Apakah 7 bulan ya? 7 bulan. Apakah kondisi ini bisa disunat atau harus ditindak dahulu? Kalau ditindak saya harus ke dokter spesialis apa? Oh, sorry Dok, ada tambahan sedikit dari Ibu Rasyad. Kalau dalam keadaan biasa atau tidak ditekan, paling ukuran penis anak saya kurang dari 5 mili. Posturnya gemuk nggak? Oh, itu chat ya? Nggak bisa ditanya. Ya. Mungkin Ibu Rasyad boleh ini ya, boleh unmute ya? Ada? Mana Ibu Rasyad? Halo Ibu Rasyad. Mungkin Ibu Rasyad, maaf sedang menyusui. Ibu Rasyad ini Ibu Rati Indah Duyanti ya? Bu, mungkin bisa anggap apa di off cam aja Ibu, sambil bicara off cam aja nggak apa-apa. Silakan Ibu Rati. Nah, Ibu Rati. Halo Ibu Rati, sudah bisa di-unmute kah? Atau gimana Dokter Ari? Bisa sambil saya jelasin aja ya. Secara general aja Dok. Ya, jadi biasanya yang kondisi seperti itu. Ya, halo. Oh ya, halo Ibu. Oke. Halo Ibu Rati. Ya, halo. Ibu bisa dijelaskan sedikit? Diperjelas lagi pertanyaannya Ibu, boleh dijelaskan? Ya, anak saya kan usianya 7 bulan, berat badannya tuh sekarang 6,9. Perawakannya gemuk, Bu? Nggak terlalu sih. Oke, terus ya itu penisnya tuh kalau saya tekan pinggirnya tuh yang apa itu dagingnya ya, itu baru keluar sekitar 2 cm. Tapi kalau dalam keadaan biasa nggak saya tekan itu paling di bawah 5 mili ukurannya. Jadi kayak hampir rata sama pinggir-pinggirnya gitu. Nah, ya itu apakah masih bisa disunat atau saya harus ada tindakan dulu ke mana gitu? Ya, oke. Baik, saya jelaskan dulu ya Bu ya. Jadi kondisi seperti itu. Terima kasih ya. Jadi kondisi seperti itu ada 2 kemungkinan Bu ya. Tapi kalau saya dengar ketika Ibu tekan dia bisa keluar beberapa senti ya, gitu ya. Ini jadi ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah burit penis atau penis yang terpendam di lemak perut bagian bawah. Sebenarnya dia ukurannya normal tapi karena dia lemak perut bagian bawahnya tebal, akhirnya dia tertarik ke dalam. Nah, itu jadi seolah-olah dia penisnya kecil. Padahal kalau Ibu tekan dia bisa keluar, kondisi penisnya normal gitu ya.
Nah, kemungkinan kedua memang mikropenis gitu. Kalau mikropenis itu tapi biasanya ketika ibu tekan dia nggak akan keluar dan nggak akan terlihat ukurannya normal gitu ya Bu ya. Nah, biasanya kalau pada yang burit penis itu bisa dilakukan tindakan sunat tapi dengan metode namanya metode sunat gemuk. Dan sunat gemuk ini memang tekniknya khusus Bu gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan dokter, nggak bisa sembarangan potong. Dia proses pengambilannya itu beda dengan yang bukan teknik gemuk gitu ya. Artinya kita sendiri di Asdoki sebagai anggota Asdoki itu nggak semuanya bisa dan nggak semuanya pernah mengerjakan yang namanya sunat gemuk itu. Jadi kalau ibu mau melakukan tindakan sunat, kalau saya dengar dari apa yang ibu ceritakan itu kemungkinan bisa, tapi dengan metode teknik sunat gemuk Bu. Gitu. Nah, teknik sunat gemuk itu nggak semua dokter bisa, jadi ibu harus tanyakan dulu nih dokter yang mau mengerjakan itu biasa mengerjakan itu atau tidak, gitu ya Bu ya. Gitu. Nah, kalau memang dia ternyata hanya penisnya terpendam ke dalam, kalau nanti ibu disuruh apa namanya suntik hormon dulu dan apa namanya supaya membesarkan penisnya apa segala macam sih, sebaiknya tidak usah ya Bu ya, nggak perlu gitu karena sebenarnya ukurannya dia normal tapi karena dia lemaknya tebel akhirnya dia kependem ke dalam gitu ya. Jadi nggak selalu juga anaknya posturnya gemuk, belum tentu juga, bisa aja cuman memang karena lemak di area bawah situ aja yang memang tebel jadi akhirnya penisnya ketarik ke dalam. Jadi prinsipnya kemungkinan tetap bisa Bu, tapi harus dengan metode khusus, metode sunat gemuk namanya. Dan itu nggak semua tempat bisa, nggak semua dokter bisa. Ibu harus komunikasi dengan dokter yang biasa mengerjakan sunat gemuk. Ibu tinggal di wilayah mana Bu? Maaf. Hilang lagi. Halo Ibu Rati. Ya udah nanti boleh. Oke, mungkin nanti kalau memang memungkinkan domisili Ibu ada di salah satu PIK yang ikut menyelenggarakan kitan massal ini, nanti bisa daftar di PIK yang masing-masing. Atau boleh sebelumnya dikasih aja nomor saya, nanti Japri aja konsultasinya ya. Nanti mungkin bisa saya arahkan di mana yang bisa melakukan tindakan seperti itu. Oke, boleh. Satu pertanyaan terakhir ya Dokter Ari ya. Ini ada dari username Oppo F7. Maaf, ini dengan Ibu siapa ya? Pertanyaannya, Dok, anak saya tidak ada buah zakar, tapi tidak berpengaruh saat pipis. Kalau mau disunat, apa nggak ada pengaruhnya, Dok? Tidak ada buah zakar. Jadi, mohon maaf, testisnya nggak ada ya? Kemungkinan seperti itu. Mungkin Ibu dengan username Oppo F7 bisa unmute ya, bisa bicara langsung ya. Sambil perkenalkan namanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dok, itu udah diperiksa, udah di USG juga. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Nia. Ibu Nia, anaknya usia berapa Ibu? 6 tahun lebih, mau 7 tahun. Oke, baik, silakan Ibu. Ya, udah diperiksa itu, udah di USG juga, itunya di atas, di atas. Testisnya di atas ya? Iya, di atas. Dua-duanya Bu? Iya, dua-duanya di atas. Waktu itu disaranin untuk operasi, tapi nggak dioperasi. Soalnya nggak berpengaruh sama pipisnya itu. Oh, iya. Oke. Jadi gini Bu, kalau saya lihat itu, saya dengar yang Ibu ceritakan, itu memang yang akan bermasalah bukan saluran kemihnya, tapi tapi fungsi reproduksinya ya. Jadi gini, kalau jadi mohon maaf, yang namanya penis itu fungsinya ada 2.
pertama fungsi saluran kemih dia untuk kencing, kedua fungsi saluran reproduksi atau untuk keluarnya si sel sperma tadi ya. Nah, kalau sunat ini sendiri sebenarnya sih nggak ada kaitannya dengan si testis tadi ya Bu ya, gitu, karena kondisi testis yang nggak turun itu dengan kondisi sunat ini nggak berkaitan gitu. Nah, cuman Ibu harus kira-kira ke depannya Ibu mau lakukan tindakan operasi untuk menurunkan si testisnya itu atau enggak Bu, gitu ya. Kalau ke depannya Ibu memang ada rencana untuk menurunkan si testis ini, artinya kan nanti akan ada tindakan operasi Bu, gitu. Nah, kita sarankan kalau Ibu memang ke depannya ada niat seperti itu, sebaiknya nanti sunatnya sekalian aja pas saat tindakan operasi supaya nggak 2 kali kerja Bu, gitu. Jadi pada saat nurunin ya nanti sekalian aja langsung tindakan sunat, itu yang mengerjakan nanti dokter bedah sekalian, gitu ya. Tapi waktu itu dokternya bilang kalau lebih dari 4 tahun katanya udah nggak bisa itu diturunin. Ya, memang. Jadi gini, sebenarnya kita juga harus tahu ya secara anatomis itu yang namanya testis itu kenapa dia posisinya adanya di bawah, dia terpisah dari rongga perut ya. Karena rongga perut itu kan area yang panas ya Bu ya. Nah, ketika si testis ini dia posisinya di bawah, jadi dia produksi, sel spermanya ini nggak terganggu dengan panas yang ada di rongga perut itu. Nah, ketika dia posisi testisnya ada di atas, karena dia juga terlalu kena panas sampai bertahun-tahun, biasanya fungsi reproduksinya ini udah terganggu, gitu ya Bu ya. Jadi memang gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu Ibu lebih pastinya boleh konsultasinya ke dokter bedahnya gitu ya. Memang biasanya fungsinya itu sudah sangat berkurang ya Bu ya. Jadi kalau itu Ibu konsultasi, kalau memang menurut dokter bedahnya dia bilang ini Bu udah percuma misalnya diturunkan, misalnya seperti itu katakanlah ya udah Ibu sunat aja Bu, karena sunat itu nggak ada kaitannya dengan kondisi testis tadi. Oh iya, terima kasih Dok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi adalah pertanyaan terakhir ya Dok ya. Memang masih ada beberapa juga nih pertanyaan dari sahabat Potats yang karena durasi, jadi mohon maaf untuk kesempatan kali ini belum dapat kami bacakan, gitu ya. Mungkin jika Dokter Ari tidak keberatan, ya, jika ada sahabat Potats yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Ari, gimana Dok? Berkenan boleh, untuk nggak masalah. dihubungi Dokter? Ya, hubungi by WA dulu aja ya. Nanti karena takutnya saya lagi tindakan atau apa gitu susah. WA aja nggak apa-apa. Saya selalu terbuka kok. Nanti misalnya sahabat Potatsnya ada di wilayah mana, terus butuh pemeriksaan fisik atau apa, nanti insya Allah akan saya sambungkan dengan anggota Asdoki kita yang ada di wilayah sahabat Potats itu. Karena Asdoki ini juga kita jaringannya cukup luas ya, hampir di seluruh provinsi di Indonesia sebenarnya ada. Gitu. Jadi nanti tinggal saya arahkan aja, misalnya yang dari Lampung ke klinik mana, yang dari mana Sumatera, klinik mana, seperti itu. Boleh, baik sekali. Mungkin bisa di-share untuk nomor WhatsApp-nya ya Dokter Ari di kolom chat ya Dokter Ari ya. Di kolom chat, sebentar. Boleh ya. Boleh ya. Nomor WA atau kalau ada Instagram-nya juga boleh Dokter Ari. Instagram bisa ke klinik Studio Sunat ya. Tuh, oke, ini sebentar saya ketik dulu ya. Boleh. Jadi nanti kalau ada sahabat Potats yang ingin berkonsultasi bisa dengan Dokter Ari, sangat terbuka ya Dok ya. Tinggal bilang saya bantu kok. Dari sahabat Potats Dok yang kemarin ikut webinar gitu ya. Iya, passwordnya itu Potats webinar. Itu ya. Oke. Nah, sudah saya kirim ya. Sudah ada ya sahabat
Potats untuk kontak WA-nya Dr. Ari. Dan maaf, itu ini akun anak saya tuh, fotonya. Nggak apa-apa dok, akun saya juga fotonya anak saya dok. Iya, ini IG-nya saya ini ya. Boleh, IG-nya juga jangan lupa di follow ya para sahabat Potats. Oke, nah. Ya. Oke, sudah ada di kolom chat juga untuk IG-nya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Ari atas pemaparan materi pada webinar malam hari ini yang mohon maaf kalau ada kurang-kurang ya. Sangat informatif, juga selalu menjawab pertanyaan dari sahabat Potats juga gitu. Semoga semua informasi ini dapat berguna, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Dan untuk sahabat Potats yang lainnya yang masih ingin bertanya, itu tadi sudah diinfokan juga untuk WA dan IG-nya Dr. Ari ya, bisa langsung japri ke beliau gitu. Silakan. Ya. Kenapa dok? Maaf. Ya silakan, kalau ada yang mau japri silakan. Ya, terima kasih. Dan sebagai ucapan terima kasih dok dari Potats kepada Dr. Ari, ini berupa e-sertifikat. Mungkin Mbak Nidia bisa dibantu ya, bisa tolong dibantu ya Mbak Nidia. Nah, ini untuk e-sertifikatnya dokter. Oh iya. Ya, mudah-mudahan sertifikat ini berguna ya dok. Sebentar, saya foto dulu. Boleh difoto dulu, silakan. Oke, sekarang saya lanjut untuk mengumumkan pemenang giveaway. Nah, tadi kan ada 5 partisipan dengan kategori pertanyaan terbaik dan yang join pertama gitu ya dok ya. Nah, ini pertanyaannya itu bagus-bagus semua nih menurut saya dok. Ini panitia nih bingung deh nih milih mana yang terbaik nih dok. Oke, di sini saya udah dapat 5 nama, yaitu Bapak Ahmad Saifullah, Ibu Momi Safat, Ibu Dian Berta, Ibu Rasyad atau Ibu Ratih Indah yang tadi, dan Ibu Nia. Oke, selamat kepada para penerima giveaway, para pemenang giveaway, dan silakan hubungi kontak admin Potats yang tertera di layar untuk nomor handphonenya untuk info selanjutnya. Ya, dan untuk para sahabat Potats yang lain tetap semangat, walaupun tidak dapat hadiah giveaway, tapi sudah dapat ilmu materi yang sangat bagus pada webinar malam hari ini. Oke. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Dr. Ari? Sudah, saya cuma berharap mudah-mudahan kegiatan yang akan dilaksanakan nanti kegiatan sunatan massal, sinergi antara Potats dengan Asdoki bisa berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan, dan para orang tua juga mudah-mudahan dapat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Itu aja. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Dr. Ari. Terima kasih juga untuk para sahabat Potats yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga acara kitanan massal yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai rencana, dan untuk kita semua, para orang tua, para anak penyandang disabilitas selalu diberi kesehatan, dan semoga kita semua bertemu di acara webinar Potats selanjutnya. Akhir kata, saya mewakili segenap pengurus Potats Indonesia mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, silakan jika ingin live dari room. Terima kasih banyak Dr. Ari. Ya, sama-sama. Dok, makasih ya. Iya, sama-sama Dr. Om. Sehat-sehat, insya Allah. Amin. Sehat semua. Terima kasih semuanya. Sama-sama semuanya.